Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Juga yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, ayahanda kita Bapak Dr. Andes Haji Mulyono. Juga yang kami hormati Ketua PDPM Kabupaten Pekalongan beserta segenap jajarannya. Juga yang kami hormati pula segenap hadirin kajian triwulan pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan yang pada malam hari ini menghadirkan Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Pertama, terlebih dahulu mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kajian virtual pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaatnya mengalir kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, tertib acara kajian triwulan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh beliau Ustadz Muraqib. Cara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, Ikhwan Gige Setianto MPDI. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan yang terhormat Bapak Dr. Andes Yai Haji Mulyono. Dan yang keempat adalah yang kita nanti-nantikan, kajian triwulan bersama Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kelima adalah tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki pembukaan, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada segenap sponsor yang telah menyumbangkan materi, pikiran, dan tenaganya sehingga alhamdulillah kajian triwulan virtual ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hadirin yang kami hormati, mari untuk membuka acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi memperlancar jalannya acara pada malam hari ini. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muraqib. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Ustadz Muraqib atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga semakin menambah keimanan kita semua. Hadirin yang kami hormati, cara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Pada beliau yang terhormat Ikhwan Gigih Setianto MPDI, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MED, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Ayahanda Dr. Andes Haji Mulyono, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati segenap jajaran majelis dan lembaga Urtum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, pimpinan amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Pekalongan, serta yang kami hormati teman-teman dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah se-Kabupaten Pekalongan, dan tidak lupa pula kepada seluruh warga Muhammadiyah dan simpatisan yang pada malam hari ini ikut menyaksikan pengajian triwulan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Utamanya adalah malam hari ini kita masih berkesempatan untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah melalui pengajian triwulan yang diadakan oleh pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswah kita, tauladan kita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama kami selaku pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED yang berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua melalui pengajian triwulan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan ini. Dan kebetulan ini adalah pengajian triwulan pertama yang diselenggarakan melalui daring atau virtual. Sebelum-sebelumnya kita tatap muka. Dan semoga kegiatan kajian kali ini tidak mengurangi nilai pada kegiatan kajian-kajian kita. Kemudian kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Dan yang ketiga, harapan kami semoga Bapak Ibu hadirin semua bisa mengikuti kegiatan ini sampai paripurna. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan kedua,
oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Pada beliau Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Mulyono, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MMD, adik-adik PDPM dan pemuda Muhammadiyah serta pemirsa yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kalimat yang pas untuk diungkapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas ilmu dan amal kita, serta memberi kesempatan untuk bisa bertobat menghapus dosa-dosa yang terlanjur kita buat sebelumnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga melimpah pula kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikut, termasuk kita yang berusaha maksimal untuk menghadirkan sunnah-sunnahnya dalam setiap gerak kehidupan kita, insya Allah sampai ajal menyebut kita. Amin. Atas nama pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada adik-adik. Kalianlah tumpuan harapan kami, karena kalianlah yang nantinya akan menjadi penyambung, penerus, dan juga penyempurna gerakan, sehingga aktivitas-aktivitas meningkatkan kualitas ilmu adalah menjadi sebuah keharusan agar tidak gagap nantinya di dalam menghadapi perubahan zaman yang akan datang. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Pak Profesor Abdul Mukti yang berkenan bersama-sama kami keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Sedikit ingin saya sampaikan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan wasatiyah, gerakan tengahan. Di tengah suasana yang serba gaduh seperti saat ini, kita harus mengetahui di mana kita berada. Ketika Muhammadiyah mengambil peran sebagai gerakan wasatiyah ketika berhubungan dengan pemerintah, maka Muhammadiyah itu berposisi bukan sebagai loyalis dan juga bukan sebagai oposan. Dan bisa juga Muhammadiyah menjadi oposan dan juga saatnya juga berubah menjadi loyalis. Kapan itu? Adalah manakala pemerintah sebagai mitra itu pada posisi yang tidak kondusif untuk kemaslahatan, tentunya Muhammadiyah akan mengkritisinya, dan juga pada saat pemerintah berada pada jalur kemaslahatan umat, maka Muhammadiyah akan mendukung 100%. Itu pada posisi Muhammadiyah dengan pemerintah. Nah, untuk kader-kader juga itu perlu juga diingat. Yang kedua, posisi wasatiyah di dalam manhaj. Muhammadiyah mengambil sikap puritan pada saat berada pada situasi yang berhubungan dengan akidah dan juga ibadah mahdoh, tetapi bersifat modernis pada saat bidang-bidang muamalah dan hal-hal yang berkait dengan perubahan zaman. Namun resikonya ketika
mengambil peran yang seperti ini, Muhammadiyah dianggap sebagai banci pada saat tidak tampil ke depan kritis, sekritis-kritisnya sebagaimana yang kemarin kita saksikan bersama. Karena Muhammadiyah di dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini mengambil sebagaimana sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan memberi peringatan kepada orang yang dujahin, orang yang punya kedudukan yang tinggi. Jadi lebih Muhammadiyah adalah dakwah dalam keadaan sunyi ketika kepada pemerintah. Kemudian dalam situasi yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sebuah hadis, yakni sayati alan nasi sanawatun hadda'atun, akan datang pada suatu saat, tahun-tahun kepada manusia, yakni tahun yang penuh tipu daya. Yusaddaqu fihal kadibu, akan dianggap sebagai orang yang benar mereka-mereka yang pembohong, wa yukadzabu fihas shadiqu, dan dianggap pembohong bagi mereka orang-orang yang benar, orang yang jujur. Kemudian wa yu'tamanu fihal khain, diberi amanat mereka yang khianat, wa yukhawwanu fihal amin, dan dianggap khianat mereka orang-orang yang sebenarnya adalah amanat. Wa yantiqu fihar ruwaibidah, dan tampilnya ke depan yang namanya ruwaibidah. Ila wa ma ruwaibidah ya Rasulullah, ditanyakan apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafihu fi amril ummah, yakni orang dungu yang mengambil peran di dalam perkara-perkara umat. Situasi barangkali suatu yang seperti ini ada sebagian besarnya yang dari teman-teman itu memposisikan sekarang ini sudah yang seperti ini. Nah, di dalam hal yang seperti ini maka kita harus komitmen terhadap perjuangan Muhammadiyah kita. Maka sebagai kader, penerus dan penggerak, maka komitmen itu adalah mengamankan apa yang menjadi sikap pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai satu kesatuan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa zaman milenial, saya yakin semua pemuda ini bermedsos. Maka yang perlu saya sampaikan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ghibah, orang-orang yang terjebak di dalam pusaran fitnah berjamaah. Karena bisa jadi itu sesuatu yang kita lakukan yang kita tidak terasa, tetapi kita sudah terjebak di dalam seperti itu. Karena hoax itu yang masuk ke dalam grup-grup WAG itu hariannya itu bisa puluhan. Oleh karenanya kita renungkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, kafa bil mar'i kadziban, cukup kanggo buat seseorang itu dinyatakan sebagai pembohong, ayyuhat bisa bikul lima sami, dia menceritakan segala sesuatu yang ia dengar. Maka tatkala kita mendengar atau menerima pemberitaan, kok kemudian kita bergegas untuk menyampaikan tanpa ada klarifikasi, tanpa ada disaring,
tanpa adanya filter mana yang pas untuk di-share, maka bisa jadi kita akan terjebak di dalam pusaran fitnah maupun hibah secara jamaah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor dan juga kepada teman-teman adik-adik kita yang memprakarsai kajian virtual ini. Semoga semua yang terlibat di dalamnya diberikan oleh Allah keberkahan olehnya sehingga akan menjadi lebih baik bagi kita masing-masing. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Ayahanda Dr. Andes Haji Mulyono atas sambutannya. Acara yang keempat, nah ini acara yang kita tunggu-tunggu, kajian Triwulan PDPM Kabupaten Pekalongan bersama Profesor Dr. Abdul Mukti MED, yang mana seperti kita ketahui bersama, yang paling viral dari diri beliau beberapa waktu lalu adalah ketika ditawari menjadi Wamen Dikbud. Ini beliau menolak. Nah, mungkin nanti ini juga bisa menjadi salah satu bahasan Prof. Bisa nanti disampaikan agar kita warga Muhammadiyah ini ada pencerahan kaitan itu. Kepada beliau yang terhormat Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan pada kita, sehingga kita dapat bersama-sama bersilaturahim secara virtual ini dalam keadaan Islam dan dalam keadaan afiat. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh PDPM Pekalongan untuk acara pengajian Triwulan ini. Walaupun tadi mulainya molor setengah jam dari jadwal. Ini saya tadi sudah sampai agak buru-buru, tapi ternyata malah belum dimulai. Saya termasuk datang awal tadi, termasuk yang as-sabiqunal awwalun di sesi ini. Saya tidak tahu apa tradisi molor ini juga memang bagian dari sistem yang sekarang ini masih tetap jalan, padahal sudah pakai Zoom kan tidak perlu ngatur parkir, tidak perlu ngatur tempat duduk. Tapi ya karena mulainya sudah lambat, jadi mungkin nanti tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena saya tidak bisa lebih dari jam 10, sekarang sudah jam 9 kurang 5 menit. Nah, yang ketiga, kalau tadi pengajiannya disampaikan katanya saya tidak jadi wakil menteri, itu contoh yang tidak baik. Seharusnya kalau pemuda Muhammadiyah itu ya berani mengambil gitu, jangan kayak saya tidak berani. Jangan justru bangga ketika mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah
dan Sekum PP tidak berani jadi menteri. Ya, harusnya sikap seperti saya ini tidak ditiru. Yang ditiru adalah yang berani tampil seperti Ketua Ansor itu, yang Menteri Agama itu. Jadi, pemuda Muhammadiyah itu harus berani tampil mengisi dan berperan di berbagai ranah kehidupan keumatan dan kebangsaan. Tentu saja ini adalah bagian penting di dalam kitab dakwah. Di soal yang seperti itu nggak usah dibicarakan panjang-panjang dan tidak ada manfaatnya juga yang begitu dibicarakan panjang-panjang. Kita bicara lain lebih dasar, lebih penting lagi untuk bagaimana pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah bisa berkiprah dan berdakwah secara lebih. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan firman Allah di dalam surah An-Nahl 25 yang saya kira semua kita hafal di luar kepala. Allah firman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah, dan berdebatlah kamu sekalian dengan itu. Nanti kita bicarakan itu apa gitu. Wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Allah Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat jalannya, bahwa a'lamu bil muhtadin, dan orang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita bicara ayat ini dalam konteks dakwah, maka ada satu hal yang saya kira perlu kita pahami secara lebih luas lagi dari pengertian dakwah itu. Dakwah itu secara lughat artinya adalah menyeru, ya, mengajak atau mengundang. Dalam bahasa Inggris itu sering disebut dengan to invite atau to enjoin. Tetapi pengertian ini seringkali tereduksi. Dakwah itu seringkali tereduksi dengan pengertian yaitu tabligh gitu. Dan tabligh pun juga direduksi dengan pengertian hanya ceramah. Nah, saya memiliki definisi dakwah itu adalah menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Itulah dakwah. Jadi da'ah itu kan bisa berarti mendatangi. Berarti mendatangi, hadir, tidak gaib, hadir. Yang kita hadirkan itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Karena tujuan utama dari Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan syariat Islam dan mengutus Nabi Muhammad itu adalah untuk mendatangkan rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk mendatangkan rahmat bagi semesta alam. Kalau kita mencoba membaca di dalam Al-Quran, kata rahmat itu saya temukan sekitar 75 kali di dalam Al-Quran. Dan dari 75 ayat itu, rahmat itu dikaitkan pertama dengan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan Allah itu mewajibkan bagi dirinya rahmat. Kata ta'ala nafsihi rahmah. Allah itu mewajibkan bagi dirinya sendiri rahmat. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan Al-Quran sebagai rahmah. Saya di dalam surah Yunus disebutkan
Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah aku datangkan kepadamu mau'izah dari Tuhanmu, hudan wa rahmah, sebagai petunjuk, lima sudur, dan sebagai obat dari apa yang ada dalam hati, wa rahmah dan rahmah lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga itu dikaitkan dengan tadi, Allah mengutus Rasul Muhammad sebagai rahmat. Kalau saya baca di dalam tafsir, misalnya di dalam tafsir Al-Maraghi, kenapa kerasulan Muhammad itu merupakan rahmat? Karena ada orang-orang yang menentang kerasulan Muhammad itu. Ada orang-orang yang tidak mau menerima kerasulan Muhammad, yaitu orang-orang Yahudi. Dan kemudian Quran menegaskan bahwa Rasul itu diutus sebagai pembawa rahmat. Sehingga karena itu maka kalau kita kaitkan dengan definisi dari dakwah sebagai proses yang menghadirkan Islam sebagai rahmah, maka keseluruhan dari proses dakwah yang kita lakukan itu harus mendatangkan sebagaimana Allah itu memberikan rahmatnya kepada semesta, sebagaimana Al-Quran itu menjadi rahmat bagi siapa saja, dan sebagaimana Muhammad juga mendatangkan rahmat bagi umatnya. Sehingga yang timbul dari dakwah itu adalah kemaslahatan, yang timbul dari dakwah itu adalah kebaikan, dan timbul dari dakwah itu adalah ketenangan. Kalau kemudian kita kaitkan rahmat itu dengan syariat, maka syariat itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk membersihkan jiwa manusia, tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa manusia itu pertama membersihkan dari anasir atau unsur-unsur yang merusak akidah. Kemudian yang kedua, membersihkan jiwa manusia itu dari sifat-sifat yang tercela yang bisa menjatuhkan manusia dari derajatnya yang mulia. Nah itu maka eksplisit misalnya disebutkan di dalam Al-Quran itu, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Firman Allah di dalam surah Al-Jumu'ah. Kemudian yang kedua adalah untuk menciptakan keadilan sosial, menciptakan tata kehidupan yang adil. Kemudian yang ketiga adalah untuk menciptakan kemaslahatan umum, maslahatul 'am. Nah, kemaslahatan itu adalah keadaan-keadaan yang baik, yang dalam beberapa hal kemaslahatan itu berkelindan dengan kemanfaatan dan juga berkelindan dengan kehadiran dari sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan umat manusia itu. Karena itulah maka kalau kita kemudian bicara mengenai dakwah Islam, kita bicara mengenai bagaimana dengan Islam itu tercipta akhlak yang mulia, kemudian tercipta tatanan kehidupan yang adil, baik secara hukum, secara sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian adanya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan yang meliputi berbagai aspek kehidupan umat manusia. Nah, untuk mencapai itu, Al-Quran memberikan kepada kita tiga tuntunan. Yang pertama, bil hikmah. Sering ini dimaknai dengan pengertian dengan cara yang bijaksana. Itu tidak keliru, tidak salah. Tetapi pengertian yang lebih luas lagi, kalau kita kaitkan hikmah itu dari akar katanya, ha, kaf, mim, maka dari 3 huruf itu dibentuklah huruf misalnya, dibentuklah kata misalnya al-hukmu yang berarti hukum. Kemudian al-hikmah yang berarti ilmu, dan berbagai pengertian yang lain, misalnya al-hikmah dalam pengertian yang luas juga bisa berarti
politik atau kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan sesuatu. Karena itu maka bil hikmah itu bisa kita maknai dengan cara bil ilmi. Mengajak manusia itu harus dengan cara bagaimana kita menjadikan mereka itu menjadi orang yang berilmu. Itu yang dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sebelum Allah mengutus Rasulnya itu manusia itu berada pada kesesatan yang nyata. Bahkan kalau kita baca wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbik, itu juga perintah untuk kita ini belajar dan membaca, kemudian juga menulis, dan di situ sebenarnya gerakan awal dalam dakwah itu gerakan literasi atau gerakan ilmu. Karena sejak Allah menurunkan Al-Quran itu, lahir sebuah tradisi baru, yaitu tradisi halaqah ilmiah, yang para sahabat itu saling belajar dan saling mengajar dengan Al-Quran sebagai materi utamanya. Karena itu maka Islam adalah agama ilmiah yang merupakan antitesis dari kehidupan masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang bodoh. Karena itu maka kita sering menggunakan istilah dakwah itu sebagai pencerahan, karena al-ilmu itu kan juga memiliki kaitan dengan nur atau cahaya. Cahaya itu bisa mencerahkan, sedangkan al-jahlu atau al-jahilu itu artinya adalah kegelapan atau ad-dulumat. Disinilah kemudian Muhammadiyah itu melakukan gerakan dakwah sebagai gerakan pencerahan, di mana orang itu mendapatkan ilmu yang darinya dia tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi cerdas, dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua itu bil hukmi, dengan hukum. Al-Quran itu kan isinya ajaran-ajaran Allah yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Dan itu pula yang menjadi definisi Muhammadiyah mengenai agama. Agama itu kan wahyu Allah yang diturunkan melalui para rasulnya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan agar manusia selamat dalam kehidupan di dunia ini, baik secara material maupun secara spiritual, dan juga kebahagiaan di akhirat nanti. Dalam pengertian inilah maka kemudian berdakwah itu juga melibatkan proses-proses yang berkaitan dengan regulasi-regulasi atau aturan-aturan. Sebagian aturan itu adalah aturan yang berasal dari agama, sebagian adalah aturan yang berasal dari manusia. Dalam pengertian ini, saya pinjam istilahnya Pak Kunto Wijoyo itu, strategi dakwah yang menggunakan pendekatan hukum ini, beliau sebut dengan dakwah dengan pendekatan struktural, yaitu dakwah di mana kita berusaha untuk memasukkan ajaran-ajaran agama Islam, nilai-nilai ajaran agama Islam ke dalam regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena hukum itu bersifat mengikat, maka bagaimana kita melakukan upaya-upaya transformasi ajaran agama Islam ke dalam berbagai macam regulasi itu juga bagian dari dakwah. Kalau regulasi itu dibuat oleh DPR, dibuat oleh DPRD, maka tentu saja bil hikmah itu juga bisa berarti dakwah bisiasa, dakwah dengan jalur politik. Karena undang-undang itu yang membuat adalah DPR, seluruh anggota DPR itu adalah representasi partai politik. Kalau bicara peraturan daerah, itu juga yang membuat adalah DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota, dan seluruhnya anggota DPRD itu adalah representasi partai politik. Sehingga karena itu maka Muhammadiyah misalnya, kalau kita baca di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, politik itu bagi Muhammadiyah adalah sarana berdakwah. Tetapi berpolitik itu jangan dimaknai sebatas partai politik. Partai politik itu salah satu saja instrumen politik. Yang lainnya kalau kita definisikan secara luas, politik itu adalah semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara itu politik. Karena itu menteri itu jabatan politik. Kemudian gubernur jabatan politik, bahkan ketua RT itu jabatan politik. Karena RT itu juga punya urusan dengan politik.
Misalnya ada orang yang meminta surat keterangan itu dibuat oleh RT, surat keterangan misalnya domisili, itu kan dokumen politik itu. Kemudian juga surat keterangan mengenai status perkawinan seseorang, itu sebenarnya kan dokumen politik, tidak semata-mata hal yang sifatnya administratif. Karena itu maka berbagai regulasi itu sebagai bagian dari instrumen politik. Karena itu maka orang-orang yang menyelenggarakan kebijakan negara atau penyelenggara negara itu juga bagian dari aktor-aktor dakwah. Dan itu sangat menentukan, menteri menentukan, bupati menentukan, dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu maka dalam kaitan ini maka hikmah itu punya dimensi yang sangat luas. Kita bisa berdakwah lewat partai politik, bisa berdakwah dengan posisi-posisi eksekutif, bisa juga dengan posisi legislatif, kemudian juga bisa dengan posisi-posisi struktural yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu dengan mau'idhah hasanah. Nah, sering mau'idhah hasanah itu dimaknai sebagai nasihat yang baik. Tidak salah juga. Quran itu kan isinya juga mau'idhah dalam ayat yang saya bacakan tadi. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, itu sudah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu. Nah, tetapi dalam pengertian luas, mau'idhah itu juga bisa berarti pembelajaran yang baik. Karena itu maka mau'idhah hasanah itu tidak terbatas pada ceramah-ceramah. Tapi juga saudara-saudara kita sekalian menulis di media, membuat buku dan seterusnya, itu juga bagian dari mau'idhah. Bagian dari kita menyampaikan kebaikan-kebaikan dengan berbagai media. Dan isinya adalah yang hasanah, yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan bermujadalah, dengan jadal, dengan perdebatan. Kalau kemudian kita kaitkan dalam kehidupan kebangsaan, apalagi sekarang tadi Pak Ketua menyampaikan bagaimana kita ini hidup dalam zaman yang serba terbuka tadi, Pak Kiai Haji Mulyono menyampaikan, kita itu kan sebenarnya harus hadir di ruang publik. Kita harus terlibat dalam berbagai macam perdebatan-perdebatan. Dan memang dalam banyak hal sejak zaman Nabi Muhammad sekalipun, semua orang itu langsung bisa menerima ajaran Nabi. Bahkan sebagian sahabat itu juga sempat ada yang menawar-nawar ketika perintah yang diturunkan Allah itu berat untuk dilaksanakan. Karena itu maka kita harus juga aktif dalam perdebatan-perdebatan di ruang publik, apalagi jika menyangkut kebijakan yang memang itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Keterlibatan masyarakat dalam perdebatan di ruang publik dalam konteks sistem demokrasi itu salah satu indikator dari demokrasi yang sehat. Salah satu indikator dari demokrasi yang sehat itu adalah partai politik yang baik. Kemudian yang kedua adalah public atau civil participation in public life. Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masyarakat secara luas. Karena itu kalau sedang ada pembahasan peraturan daerah dan sebagainya, pemuda Muhammadiyah tidak boleh diam saja. Bahkan kalau misalnya kita mampu, itu tidak hanya kita merespon apa yang sedang digagas oleh para pengambil kebijakan, tapi kita justru yang menginisiasi pentingnya suatu regulasi. Oleh karena itulah maka dalam kita berdakwah dalam 3 dimensi itu, saya masih mengutip istilahnya Pak Kunto itu, diperlukan kemampuan kita untuk melakukan universalisasi ajaran agama Islam. Universalisasi itu adalah kemampuan kita untuk bagaimana membahasakan istilah-istilah dan konsep-konsep kunci di dalam agama Islam itu ke dalam bahasa-bahasa publik yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa secara kreatif mentransformasikan ajaran agama Islam itu ke ruang publik lewat gerakan-gerakan massa, gerakan-gerakan yang melibatkan masyarakat secara luas, sehingga kemudian bisa terjalin atau bisa tercipta suasana kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam memerintahkan kita untuk senantiasa jujur dan memerintahkan kejujuran, tidak boleh curang.
Bahkan curang itu dicegah oleh Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-Mutaffifin disebutkan wailul lil mutaffifin, gitu kan. Celaka orang yang curang itu. Maka bagaimana kita membangun gerakan masyarakat yang jujur? Nah, gerakan membangun masyarakat yang jujur itu kemudian bisa kita transformasikan dalam bentuk misalnya gerakan anti korupsi. Kemudian yang kedua dibentuk misalnya lembaga-lembaga anti korupsi. Itu jangan dianggap sebagai semata-mata lembaga-lembaga yang formal belaka karena ada amanah dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga itu bagian dari bentuk yang oleh Pak Kunto disebut sebagai konkretisasi amal soleh. Jadi amal soleh itu kan harus konkret, ada wujudnya, ada hal-hal yang bisa diamati gitu, yang observable. Ketika misalnya Quran memerintahkan kita untuk jangan membuat kerusakan di muka bumi, kemudian di sekitar kita terjadi banyak sekali pencemaran, maka kita melakukan gerakan yang berkaitan dengan misalnya green movement, gerakan hijau, itu juga bagian dari kita berdakwah. Jadi la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi, itu kan sebenarnya harus kemudian kita jawab dengan gerakan bagaimana supaya orang itu tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang munafik seperti yang disebutkan di dalam ayat itu, tapi juga bisa berarti dalam kehidupan masyarakat yang dia mungkin juga seorang muslim, tapi cara dia berperilaku, cara dia berusaha, itu menciptakan kerusakan di muka bumi, mencemari lingkungan, dan seterusnya. Sekarang kita bicara mengenai bencana alam. Bencana alam yang luar biasa itu kan bagian dari sebuah konsekuensi sebagian besarnya itu dari apa yang dilakukan oleh manusia. Ketika Quran menyebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan sebagai akibat dari perbuatan manusia, maka kita juga bisa melihat bahwa al-fasad, kerusakan-kerusakan yang juga bisa dalam bentuk disaster atau bencana itu kan penyebabnya perilaku manusia. Sehingga kemudian kalau kita definisikan lebih luas, misalnya Qurtubi menyebut al fil barri wal bahr, daratan dan lautan itu dengan ungkapan metaforis. Di kerusakan di daratan itu dimaknai sebagai rusaknya lisan manusia. Sedangkan kerusakan di lautan itu dimaknai sebagai ya. Karena itu maka kalau manusia itu lisannya rusak, hatinya rusak, maka mesti menimbulkan kerusakan di muka bumi. Muncul berbagai konflik sosial. Sehingga bencana dalam teori bencana itu kan tidak hanya natural disaster, bencana alam, tetapi juga bencana yang disebut dengan bencana non alam. Bencana non alam itu sebagian besarnya kan man-made disaster, yaitu bencana yang timbul karena perbuatan manusia. Ketika manusia itu saling membenci satu dengan yang lainnya, itu kan karena mereka menebarkan kebencian. Dulu orang menebarkan kebencian di lisan, ya, dengan lisannya itu. Tapi sekarang kemudian dia menebarkan kebencian dengan tangannya lewat jari-jarinya. Sehingga muncul sekarang ini istilah hate speech dan hate spin. Kebencian yang disampaikan dalam pidato-pidato, yang itu kemudian ketika direkam, diviralkan memang bisa menimbulkan kebencian yang luar biasa. Tapi juga hate spin, itu kebencian yang dipintir melalui berbagai macam media. Diviralkan luar biasa. Jadi kalau misalnya ada orang punya 20 grup, gitu, masing-masing grup itu anggotanya 200, maka sekali dia posting itu bisa tersebar kepada 20 kali 200. Begitu cepatnya, dan itu hitungannya kan detik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau menggunakan misalnya WA, itu kan kecepatannya luar biasa. Sekarang hitungannya kan detik, karena itu bagian dari digital kan. Dunia digital itu kan dunia yang terjadi dengan hitungan digit, dengan hitungan detik yang sangat cepat. Jadi sekarang istilah viral itu kan luar biasa, itu sudah viral cepat sekali. Dan kalau isinya itu adalah kebencian dan terus-menerus berulang, maka kemudian itu akan mempengaruhi opini orang. Dan kalau sesuatu yang negatif itu terus-menerus masuk ke dalam pikiran orang itu, maka kemudian pikiran seseorang itu bisa berubah. Sesuatu yang salah
yang disebarkan berulang-ulang itu bisa dianggap benar karena terus-menerus masuk dan mempengaruhi otak manusia. Nah, teori algoritma ini yang dipakai oleh para buzzer untuk menyebarkan berbagai informasi dan mempengaruhi opini. Karena itulah maka dalam kaitan ini ketika kita bicara mengenai dakwah sebagaimana yang diminta oleh panitia untuk kita bicara itu, maka bagaimana kita menghadirkan Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin dalam semua aspek kehidupan. Sehingga kita bisa berdakwah lewat teknologi IT misalnya. Orang sekarang kan bicara mengenai IT. Orang bicara mengenai Internet of Things. Yang ternyata itu memang punya pengaruh yang kuat di dalam dakwah. Teknologi seperti sekarang ini adalah bagian dari solusi untuk kita mengatasi pandemi. Jangan sampai karena pandemi nggak boleh keluar terus nggak ngaji. Nah, teknologi seperti ini kan menjadi bagian dari kita berdakwah. Sehingga ada istilah sekarang ini jamaah zoomiyah, kan? Ya, jamaah yang dia berkumpul lewat Zoom. Kemudian sekarang juga sedang muncul tren misalnya takziah virtual, kan? Takziah virtual, bertakziah secara virtual, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali tokoh-tokoh dari lingkungan persyarikatan di tingkat nasional, provinsi maupun daerah yang wafat karena berbagai macam sebab, salah satunya karena COVID. Itu kan menimbulkan bentuk dakwah baru gitu. Nah, kalau kemudian kita ini anti teknologi, ya nggak bisa kita berdakwah. Begitu kita menguasai teknologi dan kemudian kita menggunakannya untuk kepentingan yang baik, maka itu bisa menjadi sarana dakwah. Orang sekarang bisa berdakwah lewat YouTube kan, di mana setelah pengajian kemudian direkam, diedit, disebar luar biasa, dan itu adalah bagian dari kita. Kemudian dalam berbagai hal praktis misalnya, sekarang ini semasa COVID ini kan tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, tetapi juga masalah sosial yang menyertai berbagai persoalan yang diakibatkan oleh COVID itu. Misalnya dalam konteks ekonomi, ini kan ekonomi Indonesia ini kan masih minus ini pertumbuhannya. Masih minus, kalau tidak salah masih minus 3%, yang tahun ini pemerintah mentargetkan untuk bisa terus tumbuh. Karena itu dicobalah dibuat paralel antara kebijakan pembatasan sosial berskala besar dengan kegiatan ekonomi yang juga mulai dibuka supaya tidak lumpuh sama sekali misalnya. Tapi konsekuensi lebih lanjut dari ekonomi yang minus itu adalah hilangnya berbagai macam lapangan pekerjaan. Dan ketika berbagai macam lapangan pekerjaan itu hilang, maka kemudian angka pengangguran itu meningkat. Sekarang ini jumlah orang yang menganggur karena COVID ini kan meningkat lebih dari 4 juta. Jadi sekarang ini ada sekitar 27 juta orang Indonesia ini yang menganggur. Kemudian jumlah orang miskin juga meningkat sebagai akibat dari orang yang kehilangan pekerjaan atau orang yang bekerja dari bekerja tetap menjadi bekerja tidak tetap, misalnya begitu. Dan itu punya efek yang luar biasa. Dalam konteks sosial kita melihat kan, misalnya mohon maaf ketika banyak sekali orang yang meninggal dunia, maka itu muncul masalah sosial. Masalah sosialnya misalnya kalau ada seorang ayah meninggal, maka akan menimbulkan masalah perubahan dalam struktur keluarga. Sekarang ini jumlah anak yatim meningkat. Walaupun kadang-kadang di antara bapak-bapak ini yang dihitung itu adalah jumlah janda yang meningkat. Kemudian jumlah janda itu nanti dikaitkan dengan ta'adud dalam pernikahan itu. Pakai ayat fankikum atau balakum dengan nisai masna wa thulatha wa ruba'. Sekarang janda meningkat loh, terus bercanda-canda dikaitkan dengan poligami misalnya. Padahal sebenarnya yang lebih penting bukan itu. Yang lebih penting itu bagaimana muncul masalah sosialnya harus kita selesaikan. Muncul misalnya meningkatnya jumlah perceraian yang menurut data itu selama COVID ini angka perceraian itu meningkat 25%, dan itu menimbulkan masalah sosial yang serius itu kalau angka ini dibiarkan terus. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi masalah. Jadi kalau tidak di rumah juga masalah, di rumah terus juga masalah gitu kan. Kemudian juga peningkatan angka kelahiran.
Sehingga ada teman-teman yang bercanda, kenapa kok angka kelahiran meningkat, bahkan para ahli kependudukan itu meramalkan Indonesia akan mengalami baby booming. Ada peningkatan angka kelahiran karena akibat COVID ini, katanya karena di rumah terus, karena lockdown, dan kemudian karena rockdown gitu. Lockdown dan rockdown akhirnya kemudian angka kelahiran menjadi meningkat misalnya. Nah, ini masalah yang serius gitu, dan itu semua adalah wilayah dakwah. Itu wilayah dakwah, sehingga membuka lapangan pekerjaan, menciptakan suasana kehidupan di mana kita saling membantu satu dengan yang lain, itu semuanya adalah bagian dari kita berdakwah. Tetapi sekali lagi mohon maaf, sebagian dari kita ini justru mereduksi makna dakwah itu dari ceramah-ceramah yang ceramahnya itu sebagian isinya itu ujaran kebencian, melihat sesuatu dari sisi negatifnya bukan dari sisi positifnya, dan berbagai hal yang tidak konstruktif. Berjam-jam waktu kita tuh habis ngurusi WA dan sebagainya yang isinya itu gosip-gosip hoax yang kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu maka nyambung yang disampaikan oleh Pak Ketua PDM tadi, Pak Kiai Haji Mulyono, tidak hanya persoalan di mana banyak orang yang bodoh itu kemudian dia berpidato di mana-mana. Kalau kita baca di dalam hadis Nabi kan di antara ciri dari kiamat itu adalah ketika hamba-hamba Allah yang alim itu banyak yang meninggal dunia. Innallaha yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Itu kan hadis sahih itu. Kemudian begitu ulama itu tidak ada lagi, maka kemudian mereka mengangkat orang-orang yang bodoh itu sebagai pemimpin. Dan orang-orang bodoh sebagai pemimpin itu fa'aftau, dia fasu'ilu anil asya gitu. Dia ditanya berbagai persoalan. Kemudian dia memberikan fatwa fa'aftau. Dan kemudian karena dia orang tidak berilmu, kemudian dia diminta fatwa, dia memberikan fatwa, maka dia berfatwa bi ghairi ilmin. Dia berfatwa tidak dengan ilmu, yang karena itu dia dhallu wa adhallu. Dia sendiri tersesat dan menyesatkan orang lain. Nah, ini yang kemudian oleh Nichols itu disebut sebagai era di mana dalam era sekarang itu orang berada pada situasi yang Nichols menyebut dengan matinya kepakaran, the death of expertise. Karena semua orang merasa bisa, semua orang merasa berilmu, dan merasa ada situasi yang egaliter, sehingga kadang orang bisa bertanya kepada siapa saja, dan kadang-kadang karena orang itu dalam pikirannya sudah ada pikiran yang negatif, ketika dia mencari informasi, dia tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran atas apa yang ada dalam pikirannya itu. Kayak beberapa waktu yang lalu misalnya, menjelang Pilpres kan banyak orang yang menghujat Ripka Ciptaning misalnya. Karena dia deklarasi sebagai anak PKI dan seterusnya. Kemudian sekarang yang beredar viral itu Ripka Ciptaning yang menolak divaksinasi. Misalnya, karena kita nggak suka dengan pemerintah melakukan vaksinasi, maka apapun yang berkaitan dengan ungkapan kebencian kepada pemerintah oleh siapapun, itu kita viralkan. Nah, kalau itu yang terjadi, mohon maaf, kita jangan-jangan sudah tidak termasuk dalam kelompok ulul albab itu, orang-orang yang cerdas itu. Karena di antara ciri orang yang cerdas itu, di dalam Al-Quran disebutkan, alladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanah. Orang yang melek informasi, membuka diri menerima informasi, tapi dia ikuti yang baik. Dia ikuti yang baik. Bukan dia ikuti apa yang dia inginkan, tapi yang diikuti adalah yang baik. Nah, karena itu maka nalar kritis itu menjadi penting. Karena Quran sejak awal menyuruh kita untuk melaksanakan sesuatu dengan ilmu. Dalam surat Al-Isra itu disebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu mengenai sesuatu itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini sebenarnya satu panduan Al-Quran di mana kita itu harus bersikap kritis. Di dalam Quran disebutkan agar manusia ini tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Jauhilah olehmu sekalian prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa.
Kemudian Quran juga menyebutkan dan peringatan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbiqu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik yang dia membawa kabar berita, maka hendaknya kamu tabayun. Yang demikian itu agar kamu tidak menimpakan malapetaka kepada orang lain sebagai akibat dari kebodohan kamu, yang karena itu kamu merasa sangat menyesal dengan apa yang telah kamu lakukan. Karena itulah maka berdakwah menurut saya adalah bagian dari bagaimana kita menghadirkan dan menciptakan situasi kehidupan sosial yang aman, yang rukun, yang damai. Itu menurut saya adalah dakwah. Dan itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, tapi tentu saja apa yang digariskan oleh Al-Quran itu adalah yang menjadi panduan kita. Sehingga dakwah itu bisa dalam bentuk kegiatan ekonomi, bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan aktivitas sosial, dan berbagai macam kegiatan yang lain, selain adalah nasihat-nasihat agama yang kita sampaikan dengan penjelasan yang mendalam, kemudian kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan mau'idhah hasanah. Kemudian Quran menyebut tadi, wajadilhum billati hiya ahsan. Ada yang menyebutkan billati itu kembali kepada mujadalah. Ada yang menyebutkan billati itu kembalinya kepada bil hikmah, mau'idhah hasanah, dan mujadalah. Tapi kemudian penutup ayatnya, inna rabbaka huwa alamu bimang dola an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Sungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Maknanya apa? Kalau sudah kita lakukan semuanya dan kemudian orang masih tidak mau mengikuti, itu sudah di luar kemampuan kita. Karena itu maka tidak boleh ada paksaan di dalam kita ini berdakwah. Juga tidak boleh ada paksaan di dalam kita ini beragama. La ikraha fiddin. Kenapa tidak boleh ada paksaan? Akan menjelaskan qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah, mana jalan yang sesuai dengan tuntunan Tuhan dan mana jalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi ada limit. Tapi walaupun ada limit, tidak boleh kemudian kita begitu satu cara tidak berhasil, kemudian kita tidak mencoba cara yang lainnya. Dan disinilah sebenarnya peran pemuda Muhammadiyah itu menjadi sangat penting. Tadi Pak Ketua, Pak Kiai Mulyono menyebutkan bahwa di tangan pemuda Muhammadiyah inilah masa depan Muhammadiyah itu. Saya ini salah satu yang lahir dari rahim pemuda Muhammadiyah. Mungkin juga di tingkat daerah juga banyak yang sekarang ini di pimpinan daerah, di pimpinan amal usaha yang juga sebelumnya adalah aktivis dari pemuda Muhammadiyah. Karena itu maka pemuda Muhammadiyah sebagai wadah berhimpun pemuda Islam yang juga menggerakkan pemuda Islam untuk mencapai tujuan Muhammadiyah itu harus senantiasa aktif berdakwah, terutama kepada peer group ya, kelompok teman sebaya. Dan ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam pendekatan dan berbagai macam strategi. Pemuda Muhammadiyah yang berminat di bidang politik, serius menyiapkan di bidang politik. Yang memang sekarang menekuni sebagai pengusaha, ya serius sebagai pengusaha, jangan setengah-setengah sebagai pengusaha itu. Nah, menutup ceramah saya ini ada sebuah joke ya, ada sebuah cerita lucu. Waktu saya masih pemuda Muhammadiyah itu, ada seorang pemuda Muhammadiyah yang tanya ke saya, Mas Muti, saya ini pegawai negeri, dan sambil jadi pegawai saya nyambi beternak bebek. Tapi kok ternak saya kok tidak berhasil. Nah, saya belum sempat menjawab, seorang pemuda Muhammadiyah yang lain menyela. Ya karena kamu beternak bebeknya itu sambilan, maka bebeknya bertelurnya juga sambilan. Gitu. Makanya kalau menekuni sesuatu jangan setengah-setengah. Jalani sesuatu secara sungguh-sungguh, secara konsisten, tekun gitu, jangan setengah-setengah, jangan mudah menyerah, kemudian kreatif mencari jalan keluar atas berbagai macam kesulitan yang terjadi yang kita alami. Saya kira demikian yang saya sampaikan, saya sudah bicara sekitar 40 menit, silakan masih ada waktu sekitar setengah jam kalau ada yang mau disampaikan, baik berupa tanggapan, pertanyaan maupun
tambahan dari apa yang sudah saya sampaikan. Sementara saya akhiri fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ini kita akan mengambil 3 pertanyaan saja. Yang pertama, ini Prof, ada pertanyaan dari Mas Muhammad Lendra dari PDPM Kota Pekalongan. Beliau menanyakan bagaimana cara kita merespon kebencian dalam media sosial, terutama hal yang berkaitan dengan pertentangan pemahaman agama Islam. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, ini dari Mas Ahyar Budi Pranoto. Beliau ini adalah mantan ketua PDPM Kabupaten Pekalongan yang alhamdulillah beliau saat ini juga menjadi komisioner di KPUD Kabupaten Pekalongan. Beliau menanyakan bagaimana cara membangun spirit fastabiqul khairat dalam ranah kebangsaan, khususnya bagi pemuda Muhammadiyah. Dan ini pertanyaan terakhir ketiga dari salah satu Mas Jihad, senenge po? SMK Musi. Jihad SMK Musi. Beliau menanyakan bagaimana menanggapi dibubarkannya FPI. Ibroh apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan generasi muda masa kini yang dipenuhi media sosial yang cenderung menggerus moral dan etik. Demikian Prof, beberapa pertanyaan, kita ambilkan 3 saja yang mungkin bisa disampaikan uraiannya. Terima kasih. Itu ada yang raise hand gimana? Ada yang raise hand, dipersilakan untuk bertanya atau Nggak usah. yang raise hand ini? Nggak usah Prof, ini sama, orangnya sama. Orangnya sama. Ya. Oh ya, ini kan agak modern pakai raise hand gitu. Jadi yang pertama begini, memang era sekarang ini, era digital ini memang menjadi sesuatu yang sangat sulit bagi kita. Karena dunia begitu terbuka dan nyaris di luar kontrol. Era yang orang menyebut dengan era disrupsi itu diantara cirinya adalah uncertainty. Satu hal yang tidak pasti gitu, di mana kita ini dipaksa kepada satu keadaan yang kita sendiri tidak tahu keadaan itu bagaimana kita merubahnya. Saya sendiri juga sangat kesulitan untuk itu ya. Tapi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Saya ternyata baru dapat ilmu dari beberapa kawan. Misalnya kalau misalnya sering mendapat kiriman hal yang tidak baik, kalau nomornya itu kita kenal kan bisa cukup kita blok saja. Itu sudah diblok, maka berita yang masuk itu tidak akan mungkin, berita yang dia kirim nggak akan mungkin sampai kepada kita. Tapi ternyata ada konten-konten yang memang itu dikontrol oleh admin di tingkat pusat, yang dalam hal tertentu nanti bisa dia take down atau bisa otomatis dia sortir. Misalnya kalau misalnya di Facebook atau di Instagram itu bisa dilakukan, atau di WA misalnya di servernya itu bisa dikontrol, bisa difilter. Ini saya ambil contoh pengalaman saya pribadi ya. Beberapa waktu yang lalu kan banyak pertanyaan wartawan mengenai habisnya masa tahanan Abu Bakar Ba'asyir. Dan beliau sudah dipulangkan ke kampung halaman. Kemudian karena banyak sekali wartawan yang bertanya, yang kadang-kadang saya tidak punya waktu untuk menjawabnya,
saya kemudian membuat status di Instagram dan di Twitter dan juga di fanpage. Saya menyebutkan bahwa karena sudah menjalani masa tahanan, semua sudah dijalani masa pidana, sudah dijalani, maka Abu Bakar Basir menghirup udara yang bebas. Nah, saya memberikan respon dari pertanyaan banyak wartawan itu, beliau sudah senja, ya tidak waktunya lagi melakukan gerakan-gerakan yang dikaitkan dengan berbagai macam upaya-upaya yang berbagai pihak menyebutnya dengan terorisme itu. Kemudian saya beri ungkapan di situ, selamat bersama kembali dengan keluarga, mudah-mudahan Ustadz Abu Bakar Basir senantiasa sehat walafiat. Itu pernyataan saya seperti itu. Tapi kemudian beberapa hari, 1 atau 2 hari kemudian saya dapat notifikasi bahwa akun Anda ini terancam akan ditutup karena berisi pernyataan yang mendatangkan ketidaknyamanan. Padahal saya hanya bilang seperti itu saja. Nah, mungkin ada orang yang memasukkan kepada Facebook, kalau ada kata-kata seperti ini supaya di-blok. Gitu. Makanya sekarang jangan heran kalau misalnya menyatakan sesuatu yang isinya kebencian dan mengandung konten tertentu yang dikaitkan dengan misalnya terorisme, baik peristiwanya maupun tokohnya, itu kemudian tiba-tiba di take down dan seterusnya itu. Nah, tentu itu sesuatu yang memang bisa dilakukan pada level tertentu, tapi kita tidak ingin melakukan itulah, karena itu cara-cara preemptif seperti itu juga tidak bijak menurut saya. Tetapi yang mungkin bisa kita lakukan adalah melakukan counter narasi. Jadi kalau ada orang menyampaikan informasi A, maka kita berikan informasi yang merupakan bisa jadi counter atau bisa jadi alternatif narasi. Nah, memang era sekarang itu, kalau Anda baca bukunya Renal Kasali itu ya, itu kan dia menyebut perang dunia kelima itu tidak lagi perang di mana orang itu menggunakan senjata yang mematikan dalam bentuk misalnya senjata nuklir dan seterusnya itu, tetapi dia bilang bahwa perang dunia kelima itu adalah perang narasi yang terjadi, dan sekarang sudah mulai terjadi. Karena itu dunia bebas yang semua orang bisa masuk. Organisasi-organisasi yang tidak punya jaringan, nggak punya berbagai macam infrastruktur, itu bisa dengan bebas menyampaikan berbagai narasi, karena itu adalah ruang publik yang bisa diisi siapa saja. Sehingga dalam kaitan ini memang kita tidak bisa melepaskan diri untuk masuk kepada wilayah-wilayah yang berkaitan dengan penguasaan teknologi virtual itu. Dan dunia ke depan itu kan memang bergerak ke arah dunia yang semakin digital. Kalau Anda baca bukunya Harari itu, 21 Lesson for 21st Century, itu dia menyebut bahwa masa depan itu akan dikontrol oleh orang yang menguasai big data. Dan big data itu akan menjadikan orang memiliki hegemoni dalam berbagai bidang. Nah, karena itulah maka dunia masa depan adalah dunia di mana memang kita ini harus menjadi data owner dan data controller, selain juga menjadi data user. Sekarang di Pekalongan misalnya, ada berapa jumlah pemuda di Pekalongan? Menurut kelompok usia, menurut jenis kelamin, menurut pekerjaan, dan seterusnya. Itu memang harus kita jawab dengan berbagai macam kecenderungan itu. Kemudian yang berikutnya misalnya, sekarang ini kan orang cenderung untuk menampilkan kebencian itu di ruang-ruang publik dan kemudian juga di media sosial, yang kemudian membawa imajinasi atau image bagi masyarakat bahwa orang beragama itu adalah orang yang suka bertengkar. Sehingga kalau konflik-konflik semua itu kemudian terus-menerus itu dimunculkan, yang terjadi adalah proses di mana agama itu dimaknai sebagai sumber perpecahan. Itu ada buku tulisannya Kimball itu, ketika agama menjadi bencana itu. Ketika agama menjadi bencana. Sehingga ada data riset terakhir ya yang sempat ditulis oleh Pak Azumardi, 4 tulisan 4 minggu berturut-turut di Republika itu. Sekarang ini kan ada tren meningkatnya irreligiositas. Irreligious, orang semakin tidak beragama.
Orang semakin tidak beragama itu ada dua ekspresinya. Yang satu, dia memang masih mengakui agama dan tetapi tidak mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang memang semakin menjauh dari agama dalam bentuk misalnya dia menjadi orang yang ateis atau menjadi orang yang agnostik. Dan jumlah mereka ini dari waktu ke waktu semakin banyak. Makanya kemudian kalau konflik-konflik agama dan kehadiran umat beragama yang anti kemajuan, yang senantiasa menimbulkan perpecahan, menimbulkan keonaran, itu image agama menjadi jelek. Ya mohon maaf ya, misalnya dengan segala hormat, penampilan FPI yang senantiasa seperti itu dan ekspos media yang luar biasa besar, itu memang menimbulkan image bahwa Islam itu menjadi agama yang troublemaker. Gitu. Menjadi komunitas yang pekerjaannya itu menciptakan masalah. Dan itu didukung oleh banyak riset. Sementara hal-hal yang baik mengenai kebaikan agama itu jarang muncul di ruang publik. Nah, disinilah sebenarnya kita perlu sangat berhati-hati di dalam menyikapi berbagai hal. Karena itu misalnya ketika tadi ada pertanyaan FPI sudah dibubarkan, ya memang dia tidak punya dasar hukum dalam berorganisasi. Dan dalam konteks ini, menurut saya, ibrohnya, pelajarannya adalah ya kita hendaknya menjadi komunitas beragama yang mematuhi semua aturan yang ada di negara kita sepanjang aturan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Disuruh mendaftar, ya mendaftar, jangan tidak ikut. Disuruh memenuhi aturan, ya ikut memenuhi aturan. Dan mohon maaf tanpa saya harus memberikan penjelasan eksplisit ya. Sebenarnya kan FPI itu juga organisasi yang memang sejak awal pembentukannya itu memang senantiasa melakukan aksi-aksi yang oleh sebagian kalangan itu dianggap sebagai aksi yang tidak simpati. Tentu saja ada juga kelompok-kelompok yang simpati, karena ini kan bagian dari tadi kontestasi di ruang publik itu. Nah, karena itu maka Muhammadiyah adalah Muhammadiyah. Sehingga ketika kemudian kita ingin menjadi organisasi yang bisa terus bertahan, itu kan ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama ya ikuti aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, organisasi itu akan bisa bertahan kalau kehadirannya memiliki fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dalam teori agama itu kan ada teori fungsionalisme. Nah, dalam teori fungsionalisme itu, agama itu menjadi diikuti orang ketika dia berfungsi seperti yang diinginkan oleh orang itu. Tadi saya sampaikan berdakwah itu kan antara lain memfungsikan agama sebagai rahmat bagi semesta. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana melakukan gerakan-gerakan yang simultan dengan berbagai macam komunitas masyarakat, bahwa hal-hal yang baik itu harus kita ikhtiarkan bersama-sama. Oleh karena itu misalnya ketika saya menanggapi FPI misalnya, ketika ada kerumunan yang luar biasa itu, yang saya soal adalah kerumunannya. Kerumunannya itu yang kita soal. Makanya begitu kemudian karena itu polisi, tentara kemudian menurunkan baliho, itu juga saya soal. Karena apa? Itu tidak kewenangan mereka menurunkan baliho itu. Menurunkan baliho itu adalah wewenang dari pemerintah daerah, bukan tugasnya polisi dan tentara. Jadi kita konsisten menyuarakan penegakan hukum. Nah, tapi orang seringkali menangkapnya itu dalam hubungannya dengan subjek, bukan dalam hubungannya dengan regulasi. Nah, disinilah kita memang dalam kehidupan sekarang ini itu memang harus paham berbagai macam regulasi, berbagai macam aturan. Bapak Ibu bisa dengan mudah misalnya terkena Undang-Undang ITE ketika ada orang yang menyebarkan berita kebencian, kemudian kita kasih jempol gitu, kemudian kita share, kita bisa kena Undang-Undang ITE karena kita dianggap menyetujui kebenaran, menyetujui kebencian. Kemudian yang kedua kita menyebarkan informasi yang isinya itu kebencian. Nah, dalam konteks inilah menurut saya ya fikih medsos yang sudah diterbitkan oleh majelis, sudah ditanfidkan PP, berarti sudah menjadi keputusan PP, itu yang harus kita amalkan. Nah, selama ini kan mohon maaf, kita ini kan tidak banyak membaca panduan-panduan yang berasal dari organisasi kita
tapi lebih senang mengikuti panduan yang berasal dari luar organisasi kita. Nah ini yang menurut saya memang kondisi yang tidak sehat di Muhammadiyah itu. Gitu. Ketika diberi tuntunan oleh tarjih, nggak diikuti tuntunan tarjih itu, yang diikuti justru pendapat perseorangan, yang orang itu juga belum tentu punya ilmu yang lebih baik daripada majelis tarjih yang di dalamnya berhimpun para ulama yang menguasai ilmu itu. Kenapa tidak mau ikut? Karena pendapat itu nggak cocok, dia mau cari yang cocok, padahal itu pendapat yang dhaif. Padahal dalam konteks agama sekalipun, misalnya menyangkut hadis, itu kan kita mengikuti hadis yang sahih. Hadis yang dhaif saja itu kita tolak, walaupun sebagian organisasi lain ada yang menerima hadis dhaif. Muhammadiyah kan hadis pun menerima yang sahih. Lah ini berita pendapat manusia yang dhaif itu lebih diikuti daripada ijtihad yang lebih sahih. Nah yang seperti inilah yang menurut saya memang menjadi tantangan. Sehingga karena itu maka apa yang dituntutkan Al-Quran, kalau ada apa-apa tabayun, kalau tidak mengerti bertanya, itu menurut saya memang yang harus kita bangun bersama-sama. Sehingga karena itu maka dalam menyikapi berbagai hal yang ada, ya gunakanlah saluran-saluran yang konstitusional. Gunakanlah saluran-saluran yang memang telah memiliki kekuatan-kekuatan secara hukum di negara kita ini. Dan kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah organisasi ini akan aman. Jadi kalau ada yang beredar di media sosial setelah FPI dibubarkan, target berikutnya Muhammadiyah, itu takhayul. Nggak mungkin pemerintah membubarkan Muhammadiyah. Nggak mungkin, karena tanpa Muhammadiyah, mohon maaf ya, bukan berarti takabur ya. Banyak program pemerintah itu yang nggak jalan. Saya ambil contoh COVID-19 ini. Ketika Menteri Kesehatan datang ke PP Muhammadiyah itu, saya menceritakan bahwa Muhammadiyah itu melibatkan 87 rumah sakit sebagai tempat rujukan dan perawatan masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Karena mungkin Pak Menteri ini blank atau tidak mengerti mengenai Muhammadiyah, langsung spontan bertanya, berapa Pak rumah sakit Muhammadiyah? Langsung tanya seperti itu. Gitu. Dan karena bertanya seperti itu, kita jawab. Begitu kita jawab bahwa rumah sakit itu 171, kemudian termasuk kliniknya itu 500 lebih, kaget Pak Menteri itu. Nah, tambah karena kaget, tambah saya jelaskan lagi, kami melibatkan 71.000 lebih relawan. Gitu. Padahal dokter-dokter yang di rumah sakit pemerintah saja hanya sekitar 48.000. Laporan terakhir yang saya terima dari Ketua MCCC Pusat untuk COVID ini, Muhammadiyah sudah menyalurkan dana lebih dari 500 miliar. Coba kalau misalnya tidak ada Muhammadiyah, COVID ini akan membuat kita semakin kopat-kapit itu. Semakin kopat-kapit, semakin sulit. Sekarang sedang ada bencana di Sulawesi Barat. Cobalah ikuti berita. Ormas mana yang datang pertama kali ke lokasi bencana gempa bumi itu. Jadi kalau ada yang kemudian menyebarkan berita setelah FPI kemudian Muhammadiyah, itu nggak usah dipercaya karena nggak masuk akal. Tapi sebagian kita itu senang juga mengedarkan itu. Karena itu maka menurut saya, bagaimana kita berdakwah sesuai dengan apa yang menjadi khitoh dan kepribadian Muhammadiyah itu yang harus kita pegang. Sehingga karena itu maka kita karena sebagai masyarakat sipil, ya tetaplah berperan sebagai masyarakat sipil. Jangan melampaui posisi sebagai masyarakat sipil. Misalnya ini lagi rame-rame pencalonan Kapolri. Di dalam undang-undang itu, bahwa Kapolri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sehingga terserah Presiden. Gitu. Mau menunjuk siapa terserah. Dan kita tidak usah melampaui wewenang kita, karena mau ngomong apapun itu juga nggak didengar. Sebagaimana ketika Presiden menunjuk seorang menteri, itu kan juga urusan beliau sebagai Presiden. Dia mau ngomong apa itu kan juga bisa diikuti, bisa tidak, karena tidak ada regulasi yang mengatur supaya Presiden mengikuti hal itu. Tetapi kemudian tidak berarti kita ini tidak melakukan sesuatu yang bisa menjadi bagian dari kita berdakwah. Nah, cara-cara seperti ini yang dipilih oleh Muhammadiyah, dan cara-cara seperti ini yang membuat Muhammadiyah itu bisa bertahan.
saya mendapat banyak informasi dari banyak sahabat. Dan saya kira dia objektif. Karena sahabat itu tidak aktif di Muhammadiyah dan dia mengaku juga tidak orang Muhammadiyah. Dia ngaku juga. Tetapi dalam posisi dia sebagai seorang intelektual, dia mengatakan dalam situasi seperti sekarang ini, ormas yang masih menjadi cermin bagi yang lain adalah Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah bersikap positif terhadap ilmu kan? Ketika menetapkan muktamar untuk mundur itu kan kita undang ahli epidemi, kita undang ahli virus ya, kita undang epidemiologi atau epidemiolog itu ahli epidemi, kemudian virolog itu ahli virus. Yang tidak kita undang virologi, ahli viral itu yang tidak kita undang. Kalau virologi ahli virus kita undang, tapi virologi yang ahli viral tidak kita undang, karena nggak ada hubungannya dengan muktamar perlu dilaksanakan sesuai jadwal atau mundur. Nah, itu sikap positif kita terhadap ilmu. Bahkan ketika Tarjih menerbitkan fatwa mengenai sholat Jumat di rumah dan berbagai perbuatan lain yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas sebagai dilaksanakan di rumah, itu kan pendekatannya ilmu, pendekatannya itu akliyah, itu bil ilmi tadi, tapi juga menggunakan dalil-dalil nakliyah yang berasal dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Ketika rame-rame soal vaksin misalnya, kan masih banyak kelompok yang menolak vaksin itu dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Tetapi kemudian, kalau kita bicara mengenai keadaan yang darurat, sekarang sudah lebih dari 25.000 orang yang meninggal dunia karena COVID. Kemudian sudah ratusan, mungkin mendekati ratusan ribu yang terdampak oleh itu kan sudah dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat, maka hal yang awalnya haram secara dzatiyah itu kan menjadi diperbolehkan. Nah, ini kan vaksin yang secara dzatiyah juga dinyatakan halal dan bersih. Kemudian secara penggunaan juga dinyatakan aman. Maka kita mau pakai teori siapa lagi kalau kita bicara sebagai gerakan Islam yang berkemajuan itu. Oleh karena itu, maka sikap kita yang positif terhadap ilmu dan penggunaan ilmu sebagai bagian dari kita beragama itu adalah karakter Muhammadiyah yang terus harus kita tingkatkan di tengah berbagai macam kecenderungan di mana banyak orang yang beragama, mohon maaf, tidak menggunakan ilmu dan dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi ya mohon maaf sekali lagi, banyak sebagian dari kita ini yang justru lebih tertarik dengan yang model-model seperti itu daripada gerakan-gerakan dan langkah-langkah dakwah yang sudah digariskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah lewat berbagai macam dokumen dan kebijakannya itu. Saya kira mungkin jawaban saya general seperti itu, Mas. Secara umum saja saya sampaikan, mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi dan mungkin pertanyaan yang masih disimpan di dalam hati. Karena mungkin masih ada pertanyaan disimpan dalam hati. Silakan, ya Bapak, kalau masih ada waktu sekitar 10 menit. Terakhir, Prof, mohon ada pesan-pesan bagi kita pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Pekalongan. Singkat saja, Prof. Monggo. Ya, pertama ngajinya ditingkatkan ya. Ya, ngaji seperti ini jangan 3 bulan sekali, kelamaan. Kalau era sudah ngaji di cabangnya, Prof. Apa? Sudah ngaji di cabang masing-masing. Ini yang tingkat kabupaten. Ya nggak apa-apa, nanti yang cabangnya mingguan, yang ini bulanan. Gitu. Emang cabangnya berapa sih Pekalongan? Saya juga tahu cabangnya berapa. Oke. Nah, nanti dibuat lebih rutin. Nah, kemudian dakwah-dakwah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, advokasi, itu jangan dilupakan oleh pemuda Muhammadiyah. Saya kira Kokam itu bagian dari strategi dakwah yang sangat bagus ya. Tapi kokamnya harus yang sehat, jangan yang semaputan. Kalau kokamnya semaputan itu namanya kokom. Mohon maaf ya. Harus yang sehat, bekas, terengginas begitu. Karena ternyata alhamdulillah begitu banyak musibah, itu kan masyarakat menilai yang tampil di depan itu selalu Muhammadiyah. Sehingga di Jawa Timur itu ada slogan satu musibah, satu ranting. Begitu ada musibah, MDMC datang awal, LPB datang awal, memberikan solusi yang diberikan oleh masyarakat sehingga sikap dan pandangan masyarakat yang tidak sepenuhnya dan tidak seluruhnya positif terhadap Muhammadiyah itu perlahan-lahan bisa berubah karena tadi
kita mendatangkan kerahmatan Islam bagi siapa saja. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah lah pemuda Muhammadiyah kan bisa berperan dengan baik. Kemudian yang berikutnya kuncinya solid ya, kuncinya solid. Kalau tidak solid ya sudah. Sulit, kalau tidak solid itu sulit. Jadi harus solid, kalau nggak solid sulit. Nggak harus solid, harus kompak. Ada apa-apa dimusyawarahkan bersama-sama. Kalau ada masalah diselesaikan di dalam. Jangan diselesaikan lewat saling berkomentar di koran. Itu tidak sehat, itu tidak membangun dan tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga ya tentu saja pemuda Muhammadiyah ini tetap bersinergi dengan ayahanda di Muhammadiyah, juga tetap mencoba membangun komunikasi yang sebaik-baiknya dengan seluruh jajaran. Pekalongan ini punya bupati baru ya atau kota yang punya? Baru semua, Pak. Baru semua kan? Ya. Nah, komunikasi itu penting ya dengan para pejabat daerah itu penting karena suka atau tidak suka, termasuk mendukung apa tidak mendukung, karena faktanya ya beliau-beliau sudah terpilih, beliau-beliau yang punya kewenangan, yang kita bangun komunikasi yang sebaik-baiknya. Jadi Muhammadiyah ini tidak ada tradisi dan tidak ada anjuran untuk beroposisi. Yang kita bangun adalah sikap harmonis kritis gitu atau loyal kritis. Kita bangun hubungan yang harmonis tapi tetap kritis dengan cara-cara yang sesuai dengan akhlak atau sesuai dengan karakter Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir ya tentu saja mari kita bangun berbagai macam kegiatan yang semakin bervariasi. Semakin bervariasi. Pemuda Muhammadiyah harus semakin kreatif, menciptakan berbagai macam strategi dakwah dan kemudian menjangkau sebanyak mungkin kalangan masyarakat, melakukan namanya reaching out ya, bahasa Pekalongannya reaching out, menjangkau mereka yang jauh yang selama ini tidak terjangkau itu yang saya kira bisa terus-menerus kita lakukan. Mudah-mudahan pemuda Muhammadiyah Pekalongan ini bisa terus maju dan berkembang dan bisa menjadi organisasi yang dapat memajukan kalangan pemuda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan hal-hal yang tidak berkenan. Sekarang saya tutup dengan ikhtitam ayahanda Muhammadiyah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Hadirin yang kami hormati, demikian acara kajian Triwulanan PDPM Kabupaten Pekalongan. Terima kasih kepada hadirin semua yang telah mengikuti dari sejak awal sampai akhir acara ini. Mari kita tutup majelis ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa Bupati Pekalongan? Fadia, Pak. Bu Fadia. Bu Fadia. Oh, yang anaknya Arofik itu? Nggih. Betul, betul. Ya. Weh. Baru ditetapkan nanti tanggal 20, Bro. Ya, oh, yang KPU apal ya? Ya, KPU apal. Mas, saya dulu di Kudus, Mas, bareng sama Mas Mukti waktu Mas Mukti terpilih pimpinan Jawa Tengah. Loh, terpilih Jawa Tengah itu bukan di Kudus, tapi di iya, maksud saya di Sragen. Sragen, ya, maksud saya di Sragen. Kalau di Kudus itu saya ikut porseni, saya juara tapi dibatalkan karena katanya lawannya nggak imbang. Orang baru pulang dari Australia suruh ikut pidato lomba bahasa Inggris ya kalah semua. Tapi
Tapi pidato yang menarik, bikin jaket dulu Mas ya waktu itu, masih ingat saya Mas. Oh itu di Karanganyar, itu di Itu ya. Sragen. Ya, bikin jaket. Itu di Sragen. Iya. Ya. Matur nuwun, Prof. Terima kasih, ya terima kasih, semuanya. Bang. Mohon maaf, Nggih. selamat beristirahat. Nggih. Semoga Pekalongan tidak kena banjir. Amin. Terima kasih, mohon pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto.